Baik, saudara sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan secara singkat saja tentang perjumpaan dengan Tuhan. Saya yakin bahwa tujuan perjalanan kehidupan kita di dalam perjalanan kekristenan kita adalah supaya kita sungguh-sungguh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saya yakin ini menjadi kerinduan buat kita semua. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara sekalian, ini adalah bagian yang doa dari Yesus kepada Bapaknya untuk murid-muridnya. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, saya sungguh rindu bahwa sungguh-sungguh kita di dalam hidup kekristenan kita ini, kita sungguh bisa mengalami perjumpaan dan bukan saja hanya tahu, tetapi sungguh-sungguh bisa mengenal siapa Allah kita, mengenal bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Saudara sekalian, yang pertama bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama, saudara sekalian, itu melalui ketaatan pada firman Tuhan. Hanya tahu firman Tuhan, hanya sekedar mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguh tidak ada artinya, saudara sekalian. Tetapi yang akan mengubah kehidupan kita, yang akan mengubah, yang akan menjadikan ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, mujizat terjadi di dalam kehidupan kita, adalah karena kita taat kepada firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa saya tulis ini demikian? Karena ada banyak orang, ya saudara sekalian, yang tahu firman tetapi tidak taat kepada firman. Ada banyak orang, saudara sekalian, yang ingin mendengar firman tetapi tidak mau mentaatinya. Ya, ini ada satu contoh, saudara sekalian, di dalam Yeremia 42. Di situ dikisahkan bahwa Yerusalem jatuh ke tangan Raja Babel. Dan para perwira tentara mereka bertanya kepada Tuhan, dan khususnya kepada Nabi Yeremia, untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan arahan apakah mereka akan pergi ke Mesir atau mereka harus tinggal di Yerusalem. Dan Yeremia sudah berkali-kali mengingatkan kepada mereka, kalau aku sudah bertanya kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah menjawab, Tuhan sudah memberikan perintah, adakah engkau mau untuk mengikuti perintah Tuhan ini? Saudara sekalian, mereka berjanji, mereka apapun yang diperintahkan Tuhan, mereka akan mengikutinya. Tetapi saudara sekalian, ternyata tidak. Yeremia 42 ayat yang keempat mengatakan, jawab Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar, lihat aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu, sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Jadi Yeremia akan ngomong apa yang Tuhan sampaikan. Dia nggak akan tutup-tutupi satu pun, tidak. Dan Yeremia janji seperti itu. 10 hari kemudian, saudara sekalian, setelah Yeremia mendapatkan jawaban daripada Tuhan, 10 hari kemudian, ayatnya yang ke-10 dari Yeremia 42, jika kamu tetap tinggal di negeri ini jawaban Tuhan melalui Yeremia. Jika kamu tetap tinggal di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku telah menyesal mendatangkan malapetaka kepadamu. Saudara sekalian, inilah adalah jawaban Tuhan atas pertanyaan mereka. Mereka ingin mendengar firman, dan inilah firman yang disampaikan Tuhan melalui Yeremia. Tetapi saudara sekalian, orang yang sudah punya keinginan, mereka sudah ingin ke Mesir, mereka sudah merasa bahwa tinggal di Yerusalem tidak aman buat mereka. Dan keinginan itu, saudara, walaupun mendengar firman, mereka tetap tidak mau mentaatinya, saudara sekalian. Dan ini saudara sekalian, saya ingin bahwa ini sungguh-sungguh juga kita mengerti. Ada banyak kali sudah tersimpan di dalam hati kita, di dalam benak kita mau ini. Dan ketika kita juga menanyakan kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawab, tetapi kita tidak mau mentaati. Perjumpaan dengan Tuhan hanya bisa terjadi ketika kita mau mentaati perintah-perintah Tuhan, ketika kita mau mentaati firman Tuhan.
Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mencari arahan Tuhan itu bagus, tetapi tidak berniat untuk taat. Nah, ini masalahnya. Saudara sekalian, pimpinan Tuhan itu memang tidak sama dengan ketika kita buka Google Map kita ya. Pimpinan Tuhan tidak memberikan detail ya, tujuannya ke sini, nanti lewatnya ini, melalui ini segala macam. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang memimpin kita langkah demi langkah. Dan kita harus selalu mengandalkan Tuhan, selalu harus percaya kepada Tuhan. Ya, kita tidak tahu jalan yang mana yang akan kita tempuh ya, tetapi Tuhan akan memimpin kita. Kepercayaan itu, ketaatan itu, hari demi hari, langkah demi langkah. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara sekalian, ini loh firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendapatkan terang dari firman Tuhan itu hari demi hari. Setiap hari kita ada doa pagi melalui Zoom ini. Dan saya pikir saudara sekalian, setiap firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan melalui Zoom ini sungguh sangat memberkati kita. Tetapi itu tidak cukup kalau kita tidak mentaatinya, saudara sekalian. Kita perlu berdoa, kita perlu percaya, kita perlu taat. Bangsa Israel, saudara sekalian, mendapatkan mana bukan sekali untuk seterusnya, tetapi setiap hari mereka harus memungut mana itu. Demikian juga dengan kita, saudara sekalian. Setiap hari kita harus meminta tuntunan Tuhan. Bukan sekali perintah untuk seterusnya, saudara, tetapi setiap hari ada perintah Tuhan. Matius 6 ayatnya yang ke-11 mengatakan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus mengajarkan ini loh doa kepada Tuhan itu. Makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun, tapi pada hari ini. Saudara sekalian, mungkin kita ngomong begini ya, ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, ketika Tuhan ingin mengajak kita ngomong, Tuhan aku nggak bisa, aku nggak punya pengalaman, itu nggak apa-apa, itu boleh saja kita ngomong begitu. Tetapi yang penting adalah, tetapi jangan sampai kita tidak mau. Itu yang menjadi masalah. Ada perintah dari Tuhan, mungkin kita ngomong, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan aku nggak mampu, Tuhan aku nggak punya pengalaman untuk itu. Tapi tidak boleh, Tuhan aku nggak mau ikut. Abraham, saudara sekalian, oh Tuhan juga memberikan perintah. Abraham nggak tahu kemana dia harus melangkah. Tetapi setiap hari saja dipimpin oleh Tuhan ke tempat yang Abraham tidak tahu tujuannya kemana. Petrus, saudara sekalian, juga sama. Ketika Petrus diminta untuk Tuhan untuk keluar dari perahu itu, taat saja. Saudara sekalian, kalau Yosua diam saja dan tidak mau ikut perintah, mungkin bangsa Israel juga tidak pernah akan menyeberangi sungai Yordan itu dan akan tetap tinggal di padang gurun. Tetapi Yosua taat. Musa juga taat diperintah oleh Tuhan. Kalau nggak taat, saudara sekalian, maka Musa juga tidak akan pernah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu. Saudara sekalian, saya ingin memberikan ini ya. Ketika kita mengakhiri hidup kita ini nanti, apakah kita akan lebih banyak penyesalan karena apa yang tidak pernah kita lakukan atau apa yang tidak mau kita lakukan? Atau saudara sekalian, ketika kita mengakhiri hidup kita nanti, ada sukacita karena kita melakukan perintah Tuhan walaupun kita menderita. Yuk kita renungkan ini baik-baik. Kita mau ada penyesalan di akhir hidup kita karena ada banyak hal yang kita nggak lakukan, perintah-perintah Tuhan yang tidak kita lakukan, atau kita memiliki sukacita karena kita melakukan perintah Tuhan walaupun kita menderita. Saudara sekalian, yang kedua, bagian yang kedua, kita mau berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan melalui ketekunan dalam doa. Tekun, berdoa terus, saudara sekalian. Seringkali, saudara sekalian, kita merasa hidup kita ini dikelilingi oleh kesulitan, dikelilingi oleh masalah, dikelilingi oleh penyakit, dikelilingi oleh kekurangan-kekurangan, hutang, dan kemanapun kita pergi, itu semua mengikuti kita. Jadi ada stres mungkin, saudara sekalian. Dan mudah sekali kita kecewa karena itu, putus asa karena itu, dan kita mengatakan hidup ini berat. Nah, Raja Aram juga pernah mengalami hal yang sama, saudara sekalian.
Dia itu merencanakan untuk menyerang bangsa Israel. Tetapi kemanapun mereka pergi, saudara-saudara, mereka gagal karena sepertinya kok bangsa Israel sudah tahu lebih dahulu. Dia berkata pasti ada mata-mata di tengah-tengah kita. Tapi orang mengatakan bahwa bukan raja, tapi ada nabi di Israel yang tahu kemanapun raja ngomong, apa yang raja omong di tempat tidur raja juga dia tahu karena ada Allah yang menyatakannya kepada nabi di Israel itu. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-15, ketika pelayan Allah, yaitu setelah itu Raja Aram mengepung tempat kediaman Elisa, karena katakan bahwa Elisa inilah yang menjadi sebab bangsa Israel bisa tahu kemana saja Raja Aram ini ingin pergi menyerbu, dan dikepung tempatnya itu. Pelayan Tuhan, abdi Allah itu jadi takut, saudara sekalian. Pelayan yang muda, pelayannya Elisa ini. Dan 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 mengatakan, ketika abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dan kuda dan kereta ada di sekeliling kota. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku. Apakah yang akan kita buat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara sekalian, jangan takut. Itulah perintah Tuhan. Jangan takut ketika Elisa melihat bahwa ini yang mengepung kita lebih besar lagi tentaranya Tuhan. Yang mengelilingi kita lebih besar, jauh lebih besar daripada apa yang nampak dengan mata. Seperti yang kemarin saya katakan, saudara sekalian. Ayo kita itu ya, saudara sekalian, ya, berdoa, melihat itu lebih dengan hati kita daripada kita melihat dengan mata kita. Ketika waktu itu saya juga pernah sampaikan, ketika Kaleb melihat dengan matanya, dia tinggal di padang gurun. Tetapi ketika Kaleb melihat dengan hatinya, dia sudah tinggal di tanah perjanjian itu. Bagaimana dengan kita? Imanmu, visimu yang daripada Tuhan. Ayo saudara sekalian, yang mengelilingi kita lebih besar daripada yang sekedar nampak di dalam kehidupan kita ini. Saudara sekalian, Mazmur 3 ayatnya yang kedua mengatakan, Daud mengatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ayat yang keempat, tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Dan dia tidak takut, Daud tidak takut. Sadrah, Mesah, Abednego tidak takut. Saudara sekalian, sadarilah bahwa dalam segala masalah-masalah kita ada Tuhan yang menyertai kita. Ketika Sadrah, Mesah, Abednego ada di perapian itu, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sadarilah saudara sekalian bahwa memang kita tidak dengan kehendak kita mau ada di dalam masalah-masalah itu, tetapi tetaplah yakin bahwa apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti akan menyertai. Tuhan doa kita, biarlah kita minta Tuhan membuka mata hati kita untuk memampukan kita melihat pertolongan Tuhan. Itulah saudara sekalian. Saya ingin saudara sekalian ya mengakhirinya dengan kalimat saya ini, dengan kata ini. Doa itu lebih baik dengan hati tanpa kata-kata dibandingkan dengan kata-kata tanpa hati. Jadi jangan asal-asalan berdoa, ya. Doa itu yang penting adalah dari hati kita. Lebih baik dari hati tanpa kata-kata daripada ada kata-kata tapi tanpa hati. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.